Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi di Kartapati Channel. Di pertemuan awal Agustus ini, edisi Selasa 1 Agustus 2023, kita akan lihat lagi untuk kabar-kabar ekonomi di berita nasional, apa aja yang menarik. Kita nanti lihat ya guys, ini yang kita sajikan dari Investor Daily, Kontan sama Bisnis Indonesia. Oke, kita lihat apa yang menarik ya di Investor Daily. Nah, ini tentang DHESDA parkir ya guys. Ini diharapkan nilai tukar rupiah akan terjaga. Jadi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam ini nanti ada ini ya guys ya, akan diatur ya guys ya, nanti yang berbentuk dolar nanti atau mata uang asing nanti akan diatur pada PP nomor 36 tahun 2023 yang resmi berlaku pada hari ini ya guys, tanggal 1 Agustus 2023, di mana oleh Menteri Menko Perekonomian ini dijelaskan bahwa potensi optimalisasi dan hasil ekspor SDA sangat besar, di mana dari 4 sektor saja di pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan total mencapai 203 miliar dolar ya guys, setahun atau sebesar 69,5% dari total ekspor. Dengan adanya ketentuan 30% dana yang diparkir di instrumen keuangan Indonesia, seperti nanti ada obligasi atau surat utang jangka pendek ya guys, ataupun deposito, nanti setidaknya terdapat potensi ketersediaan likuiditas falas dalam negeri ya guys ya, sebesar 60,9 miliar dolar atau setara dengan 918,2 triliun guys, sehingga akan memberikan optimisme akan terjadi penguatan nilai rupiah dan menurunkan ketergantungan pada mata uang asing gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita lihat ini ada data PMI manufaktur dari Tiongkok ya guys ya, dimana di bulan Juli itu naik tipis dari bulan sebelumnya yang berada di level 49,3 ya guys. Ini udah mulai naik sejak bulan Mei ya guys ya, dari 48,8 jadi 49 menjadi 49 ya guys. Jadi ini menandakan ya bahwa kegiatan manufaktur di Cina udah mulai menggeliat ya guys, dimana tentunya ini diharapkan akan berkorelasi positif dengan permintaan bahan baku terutama dari Indonesia ya. Nah, ini ada berhasil tangani inflasi 30 daerah meraih insentif ya. Pemerintah mengalokasikan insentif fiskal untuk daerah atas kinerja pengendalian inflasi di tahun 2023 sebesar 1 triliun.
Dari angka tersebut terrealisasi 330 miliar untuk pemberian insentif periode pertama yang diberikan pada 33 daerah terbagi dalam 24 kabupaten, 6 kota, dan 3 provinsi terbaik. Nah, ini untuk data inflasi yang mulai melandai guys dari BPS ini. Dari puncaknya kemarin di tahun lalu di September 2022 ini di level 5,95 terus turun sampai sekarang di Juni 2023 itu di level 3,52%. Dimana untuk target BI sendiri inflasi di level 2-4% ya guys. Ballet tentang rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah ini tertuang pada KMK nomor 271 tahun 2023. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan berbasis konsumsi non-cyclical seperti Indofood, CPP, Unilever, dan Mayora ini menunjukkan ini ya guys ya, tren penguatan pendapatan ya guys ya, dimana dari 7 emiten itu ada, selain itu juga ada Cimori, terus ada HM Sampurna ya guys, terus Gudang Garam. Itu 7 emiten tersebut telah membuka laba sebesar 20,6 triliun. Dan ini menandakan bahwa setelah pandemi COVID ini konsumsi masyarakat udah mulai normal ya guys ya. Dan jadi ini berefek positif pada emiten-emiten barang konsumer ya guys ya. Nah, ini udah rumor pasar nih, Bank Niaga diperkirakan akan tembus di 2000 guys. Pemicunya adalah lonjakan kinerja keuangan di semester 1. Selain itu juga valuasi Bank Niaga yang masih murah ya guys ya, Bank SIM Niaga ya, yaitu dengan
PI 6,27 kali dan PVV 0,8 kali ya guys ya, lebih rendah dibanding pesaingnya yaitu PI 9,82 kali dan 1,1 kali ya guys ya, untuk di sektor perbankan ya guys. Jadi siapa yang mau masuk ini Bank Niaga nih masih tergolong masih murah ya guys, dan lagian rumornya sih Rokeng Hong juga punya lumayan ya guys ya Bank Niaga sahamnya ya. Untuk kabar untuk petani sawit ini, petani jalankan diplomasi sawit ke 4 besar pasar ekspor. Kalangan petani sawit nasional telah melakukan diplomasi perdagangan internasional bersama korporasi dan pemerintah ke 4 pasar ekspor, ini Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Afrika ya. Dengan diplomasi tersebut diharapkan negara tujuan ekspor mau meningkatkan volume minyak sawit yang diimpornya, terutama yang diproduksi oleh para petani. Oke, mungkin kita nanti bahas terpisah ya guys ya untuk sawit ya. Untuk Bank Mandiri kemarin juga ada rilis ya untuk kinerjanya selama semester 1 2023 ini. Labanya tumbuh 2,2 triliun ya guys ya. Dimana pendapatan bunga bersihnya tumbuh 13% sebesar 47,3 triliun. Terus pendapatan non bunga naik 14% sebesar 18 triliun. Pendapatan operasional juga tercatat naik 12% di 66,6 triliun ya guys. Oke, demikian dari investor daily ya. Kita lanjut ke kontennya guys. Ini ada apa nih konten yang menarik nih. Nah, ini untuk pajak impor mobil listrik secara utuh bakal dihapus ya. Harga mobil listrik bisa turun ya guys. Pemerintah berencana memangkas tarif pajak atas impor mobil secara utuh yaitu CBU ya guys, mobil listrik ya guys, dimana ini akan membawa angin segar bagi penjualan kendaraan listrik di tanah air ya guys. Dari mobil-mobil seperti Tesla yang CBU termasuk CBU completely built up ini harganya kemungkinan juga akan lebih murah guys ya dari harga sekarang ini ya guys.
Nah, ini untuk beberapa saham yang uh, kinerjanya outperform atau underperform ya guys ya, dimana ini seperti emiten besar ketimbang Mandiri ini naik 15,3% year to date nya. Untuk BCA juga naik 6,7% year to date ya guys. Terus ada yang besar nih, Gudang Garam ya guys, naik 55% ya guys ya. Terus ada MAPI ini 37% ya guys. Yang tertekan ini ada Saratoga, terus ESA, terus ada Unilever ya guys, sama Buka ini tertekan ya guys. Oke. Nah, ini tentang dampak suku bunga tinggi ya guys ya, tentang terkait dengan kenaikan fed rate ya guys ya, dimana ada beberapa emiten yang ada exposure besar untuk utang dolarnya ya guys ya, seperti ini ada ICBP, terus ada Lipo Karawaci, MDLN, Asri, Gajah Tunggal, Telkom, dan APLN ya guys. Dimana untuk ECBP sendiri memiliki utang setara dengan 41 triliun ya guys per 31 Maret ya guys ya. Terus ada Gajah Tunggal juga setara obligasi, punya utang obligasi setara 2,6 triliun ya guys. Sedangkan Lipo Karawaci punya setara utang dalam dolar dalam rupiah ini 6,4 triliun ya guys. Ada MDLN juga 5,4 triliun. Alam Sutra 3,7 ya guys. Jadi ini yang rentan dengan nilai pelemahan rupiah guys. Nah, ini terkait dengan crowdfunding guys. Securities crowdfunding beri imbal hasil yang tinggi ya guys. SCF dinilai masih milik prospek yang positif. Salah satu indikator adalah penyaluran dana yang masih tumbuh setidaknya hingga Juli 2023, di mana investasi pada crowdfunding berpotensi terus mengalami kenaikan transaksi dan funding ya. SCF akan terus berkembang menjadi kelas aset yang menarik, yang terlihat dari pergerakan funding yang terus mengalami kenaikan ya. Pendanaan SCF naik dari Januari sebesar 723 miliar menjadi 907 miliar ya per Juli ya guys ya. Di antaranya beberapa SCF juga menerbitkan pertumbuhan penyaluran dana, salah satunya adalah Dana Mart ya, yang membidik penyaluran dana hingga 50 UKM sepanjang 2023 ya.
Ini kita lihat ini dimana untuk menjaga industri HCF ini OJK telah menerbitkan POJK nomor 57 dan 16 ya guys. Terus ada performa seperti BZR ini juga mencatatkan pertumbuhan penyaluran dana di 2023 ya guys, dimana penyaluran dana dan investor naik hingga 2 kali lipat dari nilai tahun lalu ya guys. Dimana untuk imbal hasil rata-rata ini 12-18% ya guys ya, per tahunnya. Ini lumayan tinggi juga ya guys. Dimana untuk resiko yang potensi gagal adanya ini potensi gagal bayar ya guys ya, risiko terbesarnya guys ya. Tapi untuk HCF ini masih tergolong masih kecil ya guys untuk gagal bayarnya guys. Yang mau diperhatikan adalah track recordnya, pendanaan yang diberikan yang tidak kalau penting adalah platform yang telah bekerja sama dan siapa saja platform yang telah bekerja sama ya guys ya. Ini beberapa kinerja beberapa bank besar di semester 1 nih. Untuk kita lihat di NPL nya guys ya. Untuk NPL nya untuk BCA mengalami penurunan dari 2,2 jadi 1,9 ya guys di Juni 2023 year on year. Bank Mandiri juga NPL nya turun dari 2,4 menjadi 1,6 ini year on year nya di Juni. BRI juga tercatat turun dari 3,2 menjadi 2,5 NPL-nya. Bank Niaga juga 3,5 NPL menjadi 2,5 ya guys. Nah untuk marginnya, net interest margin ini naik ya untuk BCA dari 5% menjadi 5,6. Mandiri dari 5,37 menjadi 5,56. BNI dari 4,7 menjadi 4,58. Bank Niaga dari 4,5 menjadi 4,6 ya guys. Nah, penyaluran kredit juga pada tumbuh ya guys, kita lihat ya guys, baik BCA, Mandiri, BNI maupun Bank Niaga ya guys ya. Oke, ini indikator yang bagus untuk sektor perbankan nasional ya guys ya, yang menandakan bahwa perekonomian nasional udah mulai bangkit ya guys. Nah ini kabar El Nino ya guys, dimana El Nino menyapu 63% wilayah RI ya guys ya. Menurut Kepala Pusat BMKG bahwa posisi geografi Indonesia cukup unik karena diapit dua samudra. Hasil saat musim El Nino tiba ada wilayah yang akan terdampak kekeringan ekstrim dan satu justru ada yang kena banjir ya guys ya. Untuk BMKG memprediksi bahwa puncak El Nino terjadi pada Agustus dan September ya guys ya 2023 ya. Di mana Indonesia mengalami El Nino terakhir pada 2019 ya guys.
Nah, dan BMG memprediksi El Nino yang terjadi pada tahun ini akan lebih kering dibandingkan 2019. Adapun daerah yang berpotensi mengalami kekeringan ini ekstrim adalah sebagian besar Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara ya guys ya. Jadi ini pengaruhnya El Nino ini untuk sawit ini, para petani sawit ini akan menyebabkan harga CPO akan naik ya guys ya. Jadi secara historis kalau terjadi El Nino nih sawit biasanya pasti naik ya guys ya. Untuk perkiraan saya sih untuk akhir tahun ini bisa tembus $1.000 per ton ya. Oke, demikian dari konten ya. Kita langsung lanjut ke bisnis Indonesia. Kita lihat apa yang menarik nih di edisi 1 Agustus.
laba emiten batubara ini seperti Bayan maupun Bumi sekarang udah mulai menurun drastis ya guys. Seperti Bayan Resources ini turun 20% 25% di semester 1 ini 2023, dari sebelumnya 970 miliar 970 juta dolar menjadi 723 juta dolar ya guys ya. Terus Bumi walaupun tercatat pendapatannya tipis ya guys, 1,71% ya guys ya. Sedangkan Bumi ini lebih drastis, dia turun 51,2% dari 167 juta dolar menjadi 81,8 juta dolar ya guys. Jadi dampak penurunan harga komoditas terutama batu bara ini seiring dengan kinerja performa emiten batu bara juga guys yang ikut menurun ya. Oke, kayaknya ini dari base di Indonesia udah kita bahas semua ya guys ya. Oke, demikian untuk sajian pada pertemuan hari ini 1 Agustus 2023. Semoga kita akan bertemu di esok hari ya guys ya, dengan konten yang berbeda ya guys. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas support dan atensinya. Selamat pagi dan sampai jumpa.